warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil. Saya dari kelas KLK 2A Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai ringkasan tugas TI atau Teknologi Informasi, di mana materinya yaitu mengenai OSI atau Open System Interconnection. Nah, untuk beberapa vendor komputer pada zaman dulu diperlukan sebuah aturan baku untuk saling berkomunikasi antara program komputernya masing-masing yang telah memenuhi standar dan sesuai dan disetujui oleh berbagai pihak, seperti halnya dua orang yang berbeda bahasa bertemu di suatu tempat. Pasti untuk berkomunikasi pasti harus membutuhkan bahasa yang masing-masing dipahami. Begitu juga pada komputer zaman dulu. Nah, dengan begitu dibentuklah pada tahun 1977 di Eropa sebuah badan dunia yang menangani masalah standarisasi, yaitu ISO atau International Standardization Organization, yang membuat aturan baku mengenai model atau sebuah model arsitektural jaringan. Nah, pada tahun 1970 banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau SNA, yang antara lain IBM, Digital, seperti Broad dan sebagainya. Tentu masing-masing ini mempunyai aturan-aturan tersendiri. Nah, dengan begitu harus ada bahasa atau penerjemah antara masing-masing vendor komputer yang membuat. Nah, makanya dibuatlah aturan baku yang namanya OSI atau Open System Interconnection, yang sehingga membuat masing-masing perusahaan tidak serta-merta atau tidak membuat aturan dengan sendirinya. Disinilah kemudian timbul masalah jaringan komputer menggunakan SNA produk IBM atau produk-produk lainnya. Tentu hal ini disebabkan protokolnya tidak semua sama. Nah, jadi menghadapi kenyataan ini kemudian ISO atau International Standardization Organization pada tahun 1980-an meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi selanjutnya dinamakan Open System Interconnection atau OSI. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar. Saya akan menjelaskan mengenai 7 layer OSI. Apa itu OSI? Pada 1977 di Eropa, International Organization for Standardization atau yang dikenal dengan ISO membuat suatu arsitektur organisasi yang dikenal dengan OSI, yaitu Open System Interconnection.
OSI adalah model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Kita masuk ke 7 layer tersebut. Dimulai dari layer ke-7, yaitu application, yakni penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan apabila terjadi kesalahan pengiriman, layer ini menyampaikan pesan kepada pengirim tersebut. Yang keenam, yaitu ada layer presentation. Layer ini mengubah bentuk data yang akan dikirim oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contoh, kita mengirim data berupa gambar diubah ke format lain yang bisa terbaca melalui jaringan tersebut. Yang kelima, ada session. Pada layer ini, disinilah koneksi dibuat, dibiarkan, atau tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya, logout otomatis ketika kita berada dalam in-game dan kita tidak melakukan kegiatan apapun selama 10 menit atau lebih. Yang keempat, ada transport. Pada layer ini, data yang akan dikirim dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai bagiannya atau urutannya. Penanda tersebut menjadi penunjuk apakah data tersebut utuh atau harus dikirim ulang, karena ada beberapa data yang tidak terkirim, mungkin karena kesalahan jaringan saat pengiriman. Kemudian layer yang ketiga, yaitu network. Pada layer ini, pendefinisian alamat IP. Data akan diberi tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan ditempuh atau dilewati, juga tanda pengenal data sebagai data yang akan dikirim. Yang kedua, ada data link. Disinilah terjadi pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, bridge, repeater, dan switch. Yang terakhir yaitu layer pertama, ada physical. Disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik dan inframerah ataupun cahaya biasa. Mungkin sekian dari saya. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. Lapisan yang pertama, physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan mengatur physical interface jaringan komputer. Pada lapisan ini, hubungan antar interface dari perangkat kertas diatur. Lapisan kedua, data link layer. Lapisan ini mengatur topologi jaringan, error notification, dan flow control. Tugas utama dari link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Lapisan yang ketiga, network layer. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet dengan meneruskan paket-paket dari satu node ke node lain dalam jaringan. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan route pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Yang keempat, transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menerima data dari reciprocation layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Lapisan yang kelima, session layer. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Layer ini membuka, mengatur, dan menutup suatu session antar aplikasi-aplikasi. Lapisan yang keenam, presentation layer. Presentation layer
melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Selain memberikan saran-saran pelayanan untuk konversi format dan enkripsi data. Lapisan yang terakhir, lapisan ketujuh, yaitu application layer. Lapisan ini berfungsi memberikan saran pelayanan langsung ke user, yang berupa aplikasi-aplikasi dan mengadakan komunikasi dari program ke program. Jika ketika mencari sesuatu file dari file server untuk digunakan sebagai aplikasi pengolah kata, maka proses ini bekerja. Low key and stand candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zone.